Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini nih kita mau coba bongkar sesuatu yang kayaknya sering kita anggap, ya udah gitu aja. Cara kita melihat sejarah inovasi. Iya. Topik menarik. Sumber kita kali ini bab 2 dari bukunya Scott Berken, The Myths of Innovation. Judul babnya aja udah bikin mikir. Kita mengerti sejarah inovasi? Justru itu pertanyaannya ya. Apa benar kita ngerti? Nah, itu dia. Jadi misi kita hari ini mau coba kupas, kenapa sih cerita-cerita populer soal inovasi itu seringnya agak melenceng? Dan gimana itu ngaruh ke cara kita lihat inovasi zaman sekarang gitu kan? Betul. Kita kan sering banget ya dengar cerita hebat penemuan ini itu, terus ya terima aja, kayaknya lurus-lurus aja gitu perjalanannya. Padahal aslinya, wah jauh lebih berliku. Cara kita lihat masa lalu apalagi soal penemuan emang penuh penyederhanaan. Oke, mari kita bedah deh. Siap, menggali gimana sejarah inovasi sebenarnya terjadi. Dengan segala kerumitan, kebetulan, itu bisa kasih kita kacamata yang lebih pas buat lihat tantangan inovasi sekarang. Jadi intinya mempertanyakan asumsi kita selama ini ya? Persis, jangan-jangan kita belum benar-benar paham ceritanya. Oke, kita mulai dari contoh yang ikonik banget nih. Batu Rosetta. Pernah lihat kan ya? Batu gede gitu banyak tulisan kunonya. Oh iya, yang di British Museum itu kan? Atau replikanya? Nah itu. Padahal kan, aslinya itu cuma pecahan tiang prasasti dari Mesir kuno tahun 196 sebelum Masehi. Isinya juga ya pengumuman biasa aja, muji-muji Firaun gitu. Standar lah ya buat zaman itu, bukan sesuatu yang wow banget. Betul. Terus kenapa dia jadi terkenal banget sekarang? Nah, ini dia. Yang bikin spesial itu justru apa yang terjadi ribuan tahun setelahnya. Pas ditemuin tentara Prancis tahun 1789. Kebetulan gitu ditemuinya. Iya, kebetulan banget. Dan lebih kebetulan lagi, batu itu isinya teks yang sama dalam 3 tulisan, hieroglif, demotik, sama Yunani kuno. Oh, yang Yunani kuno masih bisa dibaca ya saat itu? Nah, itu kuncinya. Karena Yunani kuno masih bisa dibaca, batu itu jadi semacam kamus, kunci emas buat mecahin hieroglif Mesir yang udah lama jadi misteri. Jadi nilai dia sekarang sebagai bintang museum, kunci peradaban Mesir, itu beda banget sama fungsi awalnya yang ya gitu-gitu aja. Beda total. Ini menarik banget gimana nilai sebuah artefak bisa berubah drastis karena konteks penemuannya di masa depan. Terus apa hubungannya ini sama cara kita lihat sejarah inovasi? Ini contoh sempurna soal gimana kita sering pakai makna retrospektif. Kita lihat batu Rosetta atau inovasi lain, pakai kacamata signifikansinya buat kita sekarang. Bukan dari kacamata orang zaman itu ya. Bukan, kita lupa konteks asli dan niat pembuatnya. Perjalanan batu itu ditemuin nggak sengaja, jadi alat terjemahan, berakhir di London itu bukan takdir yang direncanain. Tapi hasil dari banyak kebetulan gitu ya? Betul, produk kontingensi sejarah. Sama kayak banyak inovasi. Kita terpukau sama dampaknya belakangan, terus lupa kondisi biasa pas dia pertama muncul. Kita jadi nyusun cerita yang rapih ke belakang. Wah, iya juga ya. Ngomongin cerita rapi ke belakang, jadi inget Johannes Gutenberg nih. Mesin cetaknya itu. Ah, klasik. Kan dia sering banget dipuja-puja. Pahlawan literasi, buka jalan pencerahan, segala macem. Tapi, bukannya teknologi cetak gitu udah ada ya sebelumnya? Di Asia? Nah, ini poin penting banget. Teknologi cetak pakai huruf lepas gitu emang udah ada. Di Tiongkok, di Korea, udah berabad-abad sebelumnya. Terus apa dong istimewanya Gutenberg? Keistimewaan dia itu, dia berhasil mengadaptasi dan yang penting mengkomersialkan teknologi itu di Eropa. Pakai bahan dan teknik yang beda. Logam, tinta minyak, mesin pres anggur. Tapi kalau kita lihat zamannya dia gimana? Apa bener dia sehebat itu? Nah, kalau kita selami konteks zamannya, gambaran pahlawan visioner itu agak goyah sih. Maksudnya gimana tuh? Bukannya dampaknya gede banget? Dampaknya emang gede, tapi nggak langsung dan nggak dirasain pas Gutenberg masih hidup. Dia itu lebih kayak pengusaha atau pengrajin lah, gigih gitu. Oh, jadi bukan ilmuwan atau filsuf gitu ya? Bukan, dia coba cari duit pakai keahliannya di bidang logam. Malah katanya dia kena masalah hukum, bisnisnya diambil orang, nggak pernah kaya atau terkenal banget pas hidup.
Loh, jadi cerita dia punya misi mulia nyebarin ilmu pengetahuan itu? Itu lebih ke proyeksi dari masa depan ke masa lalu. Kita yang ngasih makna itu sekarang. Jadi, ini lagi-lagi soal gimana sejarah ditulis ulang pakai kacamata sekarang ya. Seolah-olah udah jelas dari awal dia bakal sehebat itu. Tepat sekali. Kita lihatnya sekarang kayak titik balik sejarah. Tapi buat orang sezamannya, ya dia cuma salah satu dari banyak pengrajin aja. Pantasan catatan soal hidupnya sedikit ya. Justru itu, karena dia nggak dianggap tokoh besar waktu itu. Buku sejarah kan sukanya narik garis lurus dari penemuan ke dampak jangka panjangnya. Jadi kesannya pasti tujuannya agung. Padahal aslinya lebih rumit ya. Dan mungkin motivasinya ya pragmatis aja, cari nafkah gitu. Bisa jadi begitu. Itu yang Berkun sebut salah satu mitos. Kita merasa paham niat para inovator legendaris, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Ini kayaknya mirip kalau kita lihat bangunan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh, kayak Koloseum atau Aquaduk. Gimana tuh? Kita kan langsung mikir, wah, orang Romawi hebat banget ya. Insinyurnya jenius, bangunannya kuat-kuat. Kita kagum sama yang bertahan. Analogi yang pas banget. Tapi, yang nggak kita lihat apa? Yang udah hancur kali ya? Betul, kita cuma lihat survivornya. Bangunan yang untungnya selamat dari waktu, perang, bencana. Kita lupa kalau sebagian besar bangunan Romawi itu ya rapuh. Maksudnya rumah-rumah penduduk biasa gitu? Iya, rumah susun mereka yang disebut insulae itu sering rubuh, gampang kebakar. Ingat kebakaran besar Roma tahun 64 Masehi? Itu kan ngabisin sebagian besar kota. Jadi sejarah inovasi yang kita baca itu kayak album foto liburan ya? Isinya cuma yang bagus-bagus aja, momen sukses, bukan cerita pas gagalnya. Bisa dibilang gitu, kita kehilangan gambaran perjuangan dan kegagalan yang sebenarnya. Tapi kan wajar ya kita fokus sama yang sukses. Buat apa juga belajar kegagalan yang udah lewat? Nah, pertanyaan bagus. Fokus ke sukses emang kasih inspirasi. Tapi bisa menyesatkan kalau kita mau paham gimana inovasi beneran bekerja. Jadi belajar dari gagal itu penting juga. Banget. Belajar dari bangunan yang runtuh, prototipe gagal, ide nggak laku. Itu kasih gambaran realistis soal risiko, tantangan, proses coba-coba. Sejarah yang cuma sorot pemenang, itu bikin kesannya sukses itu gampang dan pasti. Padahal kan nggak gitu. Kita perlu bayangin ruang kosongnya ya. Semua yang hilang, yang gagal. Betul. Biar perspektifnya utuh. Ini berlaku juga buat cerita tokoh sejarah yang bisa berubah-ubah kan. Contohnya Christopher Columbus. Nah, itu contoh klasik. Dulu kan diajarinya pahlawan penemu Amerika. Yang buktiin bumi itu bulat. Padahal soal bumi bulat itu udah lumayan diterima ya di kalangan terpelajar sama pelaut waktu itu. Bukan ide baru dari dia. Iya kan? Terus sekarang muncul cerita lain soal dia. Betul. Narasi Columbus ini contoh bagus gimana sejarah ditulis dan ditafsir ulang. Selain cerita heroik, ada cerita lain soal kekerasan ke penduduk asli, soal dia yang nggak kompeten juga di beberapa hal, motifnya yang lebih ke cari harta dan nama. Jadi yang bener yang mana nih? Bingung juga ya. Nah, itu dia pertanyaannya. Mungkin dua-duanya ada benarnya. Tapi narasi yang dominan seringnya nyederhanain. Dan kita cenderung suka cerita yang bikin kita nyaman ya. Bisa jadi, disinilah pentingnya historiografi, studi tentang gimana sejarah itu ditulis. Oh, ada ilmunya sendiri ya? Ada. Kayak kata sejarawan Edward Carr, fakta sejarah itu nggak ngomong sendiri. Sejarawan yang milih fakta mana yang relevan, mana yang ditampilin, pakai bingkai apa. Jadi nggak ada sejarah yang 100% objektif dong? Sulit. Selalu ada seleksi, interpretasi dari penulisnya. Dipengaruhi latar belakang, nilai tujuan mereka. Kita sering lebih srek sama versi sejarah yang cocok sama pandangan kita. Termasuk soal inovasi. Kita suka cerita pahlawan tunggal yang mengubah dunia. Kalau gitu, kenapa ya garis waktu inovasi di buku atau museum itu kok rasanya lurus banget? Logis gitu. Penemuan A, terus jadi B, terus C. Kayak udah pasti. Kayak batu Rosetta tadi ya. Udah terkubur 2000 tahun, terus ditemuin 1789. Apa itu udah pasti bakal kejadian? Nah iya, kayak takdir gitu. Sama sekali bukan. Ilusi garis waktu linear itu kuat banget karena kita lihatnya dari ujung, dari sekarang. Namanya hindsight bias ya, bias lihat ke belakang. Betul. Itu bikin rangkaian kejadian kelihatan lebih teratur dan nggak terhindarkan dibanding pas kejadiannya. Di tiap titik di masa lalu, ya kayak sekarang aja,
Banyak ketidakpastian, banyak kemungkinan lain, banyak faktor kebetulan. Penemuan batu Rosetta itu juga tergantung banyak hal ya berarti? Banget. Tergantung ekspedisi Napoleon ke Mesir, ada prajurit yang nemuin, ada sarjana yang sadar potensinya. Kalau satu aja meleset, mungkin ceritanya beda. Berkun pakai analogi evolusi biologi ya buat jelasin ini. Katanya evolusi itu bukan tangga lurus ke manusia gitu. Iya, analogi yang bagus itu. Evolusi kan sering disalahpahami sebagai proses lurus menuju makhluk yang lebih baik atau sempurna, padahal lebih kayak semak belukar. Maksudnya gimana tuh semak belukar? Bercabang-cabang kemana-mana, adaptasi terhadap kondisi lingkungan pada waktu tertentu. Nggak ada tujuan akhir yang udah ditentuin. Oh, jadi bukan kayak panah lurus ke satu tujuan. Bukan, sama kayak teknologi. Kita pakai ponsel pintar sekarang bukan karena ini takdir puncak teknologi, tapi karena ya rangkaian adopsi, persaingan pasar, infrastruktur, faktor sosial ekonomi tertentu yang bikin dia dominan sekarang. Teknologi penggantinya belum tentu lebih baik di semua hal ya. Bisa jadi, mungkin unggul di A, tapi kalah di B. Kalau kita pelajari sejarah inovasi apapun, dari ketapel sampai laser, pasti kelihatan jaringan motivasi yang rumit, seringnya jangka pendek, penuh saingan, jauh dari gambar kemajuan lurus terencana. Nah, ini nyambung ke ide desain dominan. Kalau kita lihat teknologi sekarang, mobil bensin, keyboard QWERTY, rasanya ya emang harus gitu. Kayak satu-satunya pilihannya. Iya, tapi dulunya nggak gitu kan? Sama sekali nggak. Pas teknologi baru muncul, biasanya ada perang antar desain alternatif. Mobil contohnya, awal abad 20, mobil uap, mobil listrik, itu saingan berat sama mobil bensin. Pesawat, radio, bahkan klip kertas juga gitu. Iya, semua lewat fase medan perang desain. Nah, desain dominan itu yang akhirnya menang, diterima luas sama pasar. Tapi menangnya bukan karena dia pasti yang paling bagus kan? Kenapa mobil bensin yang menang? Bukan takdir atau karena unggul teknis mutlak sih. Desain dominan itu muncul dari interaksi banyak faktor. Gampang dipakai pas itu, biaya produksi, ada nggak infrastruktur pendukungnya, kayak pom bensin versus stasiun listrik kuap. Strategi marketing ngaruh juga. Ngaruh banget. Keputusan politik, kadang kebetulan juga. Ironisnya, kayak mobil bensin tadi, desain dominan yang menang bisa bawa masalah baru di kemudian hari. Polusi, ketergantungan minyak, macet. Jadi kita mikir lagi, ini beneran kemajuan bukan ya? Coba contoh lain deh, komputer pribadi, PC. Kalau di garis waktu kan paling cuma ditulis, PC ditemukan awal 80-an. Gitu doang. Padahal aslinya, wah, ruwet banget. Itu contoh klasik gimana garis waktu nyembunyiin kekacauan. Sebelum PC kan adanya mainframe ya? Yang gede-gede itu. Betul. Terus ada Xerox PARC. Tahun 73 mereka udah bikin Alto. Itu cikal bakal PC modern. Udah pakai mouse, antar muka grafis, tapi Xerox gagal jual. Sayang banget ya. Banget. Terus baru Apple tuh tahun 77, itu yang buktiin kalau ada pasarnya buat komputer pribadi. Itu pun setelah ditolak Atari sama HP ya katanya. Nah, itu dia. Bayangin coba kalau Atari atau HP waktu itu bilang oke. Mungkin beda ceritanya. Baru setelah itu IBM masuk dengan IBM PC sekitar 81-83, terus jadi dominan. Tapi apa itu udah pasti? Sama sekali nggak pasti. Gimana kalau Xerox lebih berani pasarin Alto? Atau Apple berhasil yakinin HP? Bisa jadi lanskap komputasi personal beda banget sekarang. Mungkin bukan IBM yang dominan ya? Atau malah PC munculnya lebih telat. Bisa jadi. Wah, kalau dipikir-pikir, cuma karena beberapa penolakan atau keputusan bisnis kurang visioner itu, kita mungkin sekarang pakai komputer merek Atari atau Xerox ya. Garis waktu yang rapi itu nyembunyiin semua gimana kalonya. Contoh lain web browser juga menarik. Mulai dari Mosaic tahun 93, terus tiba-tiba banyak banget saingannya. Betul, Mosaic itu kayak micu ledakan. Sebentar aja udah ada belasan, puluhan browser saingan. Terus ada perang browser Netscape lawan Internet Explorer. IE yang menang kan akhirnya, jadi dominan lama. Iya, IE jadi desain dominan. Tapi nggak berhenti di situ. Muncul Firefox, nantang IE, terus Chrome, dan seterusnya. Sejarahnya penuh perebutan pasar, inovasi, kejatuhan, bukan garis lurus dari Mosaic ke browser sekarang. Jadi, lihat garis waktu inovasi itu kayak lihat pohon dari jauh ya, kelihatan batangnya lurus ke atas. Padahal kalau dideketin,
Penuh cabang, ranting, daun, bahkan dahan mati, analogi pohon inovasi dari Berkun itu pas banget. Garis waktu yang disederhanain cuma nunjukin satu jalur sukses ke puncak. Nyembunyiin realitas yang bercabang, penuh coba-coba, jalan buntu, gagal. Cuma kalau kita zoom in ke detailnya, baru kelihatan cerita aslinya ya. Baru kelihatan pelajaran soal ketidakpastian, peran konteks, dinamika persaingan yang ngebentuk inovasi itu. Oke. Mari kita simpulkan nih. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya, anggapan kita kalau kita ngerti sejarah inovasi itu seringnya dibangun di fondasi yang agak goyah ya. Kita cenderung lihatnya sebagai cerita lurus yang rapi, fokus ke jeniusnya, sukses akhirnya. Sambil ngabain kekacauan, kegagalan, peran untung-untungan, sama konteks asli pas ide itu baru berjuang, gitu ya. Betul, dan pahamin ini tuh penting banget. Kenapa? Karena ngenalin mitos-mitos sejarah ini bisa lihat ke belakang, cerita yang disederhanain, ilusi kemajuan linier itu bantu kita hadapi tantangan inovasi sekarang dengan ekspektasi yang lebih realistis. Jadi nggak ngarep semua serba instan dan pasti berhasil gitu. Tepat, inovasi itu jarang banget lurus atau gampang. Memahami peran penting konteks, waktu, persaingan, adaptasi, bahkan gagal, itu ngebebasin kita dari tekanan cerita sukses instan yang sering dijual. Kita jadi lebih bijak nilai ide baru, lebih sabar juga prosesnya. Nah, sebagai penutup nih, kita bawa ke masa kini dan depan. Kalau kita sekarang tahu sejarah inovasi itu nggak lurus dan pemenangnya nggak ditentuin dari awal, coba deh Anda pikirin. Apa tuh? Tren masa depan yang pasti terjadi mana nih yang mungkin kita terima gitu aja sekarang tanpa banyak tanya? Desain dominan mana yang sekarang merajalela banget, tapi mungkin beberapa puluh tahun lagi kelihatan banyak kurangnya atau malah aneh? Pertanyaan bagus tuh. Gimana caranya kita bisa lihat inovasi yang lagi tumbuh di sekitar kita, pakai kacamata yang lebih jernih, yang lebih melek sejarah lah istilahnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu intinya berpikir kritis soal inovasi. Bongkar mitos masa lalu itu bukan cuma soal sejarah, tapi soal bekal buat navigasi masa kini dan bentuk masa depan dengan lebih cerdas. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Semoga obrolan ini ngasih Anda kacamata baru ya, buat lihat sejarah dan masa depan inovasi. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.